Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry malam hari ini berjudul Dalam Perjuangan. Seseorang dapat menjadi anak Allah dimulai dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jika tidak pernah ada pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak pernah ada orang yang menjadi anak-anak Allah. Tetapi apakah seseorang benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sah atau tidak, itu tergantung dari respon masing-masing individu. Memang Allah yang akan mensyahkan atau melegalkan seseorang adalah anak Allah atau tidak. Tetapi hal ini juga tergantung dari usaha masing-masing individu untuk menerima penggarapan Allah. Penggarapan Allah akan mengubah hidup seseorang menjadi anak-anak Allah yang modelnya adalah Yesus sendiri. Apa yang dikemukakan di atas ini terkesan mengandung keangkuhan atau kesombongan manusia. Seakan-akan keselamatan atau menjadi anak Allah adalah hasil usaha sendiri. Bukan demikian maksudnya. Sejatinya, respon kita terhadap anugerah keselamatan yang Allah sediakan yang akan menentukan kita menjadi anak Allah yang sah atau tidak. Harus selalu diingat bahwa keselamatan dapat diperoleh hanya oleh karena iman. Sedangkan iman itu adalah tindakan. Seperti tindakan Abraham dalam menuruti apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Iman bukan sekedar intivitas pikiran, melainkan tindakan yang harus kita miliki untuk menerima keselamatan, yaitu melakukan apapun yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Dan yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini adalah kita menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus tidak bisa terwujud dalam hidup kita secara otomatis. Ini adalah hasil respon kita terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Antara lain, yang pertama, penebusan hanya oleh darah Yesus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, belajar kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, menerima penggarapan Allah melalui segala kejadian yang kita alami setiap hari. Roma 8 ayat 28 ayat 29 menyatakan hal ini. Pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang tidak merespon keselamatan yang Allah berikan tersebut. Mereka sibuk dengan kehidupan sehari-hari seperti manusia wajar pada umumnya. Padahal kalau kita menjadi umat pilihan, fokus kita hanyalah bagaimana kita dapat menjadi serupa seperti Yesus yang adalah model kehidupan anak Allah yang sah di mata Bapa. Pada akhirnya, kalau seseorang tidak menjadi serupa dengan Yesus, artinya tidak melakukan kehendak Bapa, maka ia akan ditolak oleh Yesus dengan pernyataan keras. Nyalah daripadaku, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23 menyatakan hal ini. Sebab bukan orang yang menyebut atau memanggil Yesus sebagai Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Hal ini jelas sekali mengisyaratkan bahwa seseorang diterima di rumah Bapa tidak tergantung dari prestasi hidupnya, apakah dia melakukan kehendak Bapa atau tidak, atau mencapai kesucian standar Allah. Bapa
Dengan demikian, menjadi anak Allah yang sah adalah hasil dari respon kita terhadap kasih karunia yang Allah sediakan. Sebenarnya secara tidak langsung ketika Yesus mengajarkan kita bahwa Allah sebagai Bapa, Yesus memanggil kita untuk memiliki perjuangan yang mengesahkan diri kita sebagai anak Allah. Hal ini juga dialami atau dilakukan oleh Yesus sendiri. Walaupun dia adalah anak yang artinya anak Allah, ia belajar dari apa yang dideritanya. Dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang bisa menyelamatkannya dari maut atau yang bisa membangkitkan dirinya dari kubur. Alkitab mengatakan karena kesalehannya dia didengar, bukan karena dia anak tunggal Allah. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Yesus sendiri harus membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah melalui pergumulan dalam perjuangan yang berat. Jadi bukan sesuatu yang mudah yang otomatis dapat diraih oleh Yesus. Harus selalu kita ingat bahwa Yesus menjadi manusia 100% atau dalam segala hal disamakan dengan manusia bukanlah sebuah sandiwara. Ibrani 2 ayat 17 menjelaskan hal ini. Ia benar-benar menjadi manusia seperti kita dan melakukan perjuangan untuk menunjukkan bahwa dirinya bersedia taat kepada Bapa di surga dan mau menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Yohanes 4 ayat 34. Hal ini akan menginspirasi kita untuk memiliki perjuangan yang sama seperti perjuangan yang Yesus lakukan. Jadi kalau Yesus berkata, "Ikutlah aku," itu berarti kita harus memiliki perjuangan seperti perjuangan yang dia lakukan. Kalau Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku," itu berarti juga bahwa orang percaya harus hidup seperti Yesus yang pernah menjalani hidupnya. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu berulang-ulang Tuhan Yesus berkata agar orang percaya juga mengalami kemenangan sama seperti dia telah menang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus memang dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan. Kemenangan yang Yesus raih bukanlah kemenangan yang gratis, melainkan oleh hasil perjuangannya. Dengan demikian, secara implisit, doa Bapa kami adalah panggilan untuk hidup di dalam perjuangan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.